Ibu-ibu, bapak-bapak, jadi begini. Jazirah Arab, Makkah terutama sekali, jangan dibayangkan seperti Makkah sekarang. Ya. Yang dulu hanya di situ Ka'bah saja. Ya kan? Jadi yang pertama sekali dibangun, ya kan, di Makkah itu, malah di dunia ini, inna awwala baiti wudi'a linnasi bi Bakkata mubarakah. Yang pertama sekali dibangun di bumi ini, bangunan rumah itu adalah Ka'bah. Jadi di situ dulu awalnya itu pondasinya saja. Ya kan? Pondasinya saja itu sudah ada semenjak dunia ini ada. Baru ditinggikan pada masa Nabi Ibrahim, ya kan? Nah, jadi yang Masjidil Haram, yang disebut dengan Masjidil Haram, itu bukan masjid dalam makna seperti yang kita lihat sekarang itu, ya kan? Masjidil Haram itu disebut namanya itu adalah tanah haram. Jadi kata Masjidil Haram tidak dalam makna hanya masjid. Karena dulu Makkah itu tidak ada masjid. Ini kayak seperti inilah gambarnya, Ibu. Satu Ka'bah saja itu di rumah-rumah orang. Iya kan? Seperti ini pokoknya. Ini rumah-rumah di sini. Ini dulu banyak berhala-berhala di sini kan. Ada 360 berhala di sini. Jadi yang dikatakan Masjidil Haram bukan masjid yang dibangun itu. Jadi sekitar Makkah, sekitar Ka'bah ini namanya Masjidil Haram. Nah, salah satu buktinya adalah surat Al-Isra. Nah, coba kita lihat. Surat Al-Isra, surat yang ke-17, ayat yang pertama. Lihat di sini, Ibu. Di sini ada kalimat subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram. Di sini kan Masjidil Haram ini. Ya. Apakah Nabi malam itu tidur di dekat Ka'bah? Tidak. Nabi itu malam itu di rumah bibi beliau. Iya kan? Kemudian dibawa ke dekat air Zam-Zam. Lalu dibedah di situ, dibelah, dioperasi kalau bahasa sekarangnya. Dikeluarkan kolbu Nabi itu, lalu dibasuh dengan air Zam-Zam, baru dimasukkan ke dalam lagi. Jadi Nabi itu pernah 2 kali operasi. Satu di waktu bayi, satu di waktu peristiwa Isra dan Mi'raj. Tapi di sini diberitakan bahwa dari Masjidil Haram. Berarti Masjidil Haram itu ya sekitar Ka'bah, bukan di dekat Ka'bah itu saja. Sekarang ada masjid namanya Masjidil Haram. Makanya nanti akan ketemu itu ibu-ibu, bapak-bapak, bahwa sholat di Masjidil Haram itu masuk tanah haram. Itu nilainya sama dengan 100.000 kali lipat. Nah, Nabi waktu tinggal di Makkah, beliau tidak setiap waktu ke dekat Ka'bah. Tidak setiap waktu. Beliau tinggalnya setelah Fathul Makkah itu adalah di arah ke Jarwal, arah ke belakang Jabal Umar. Nah, karena sholat di situ sama hukumnya dengan 100.000 kali lipat. Jangan dibilang terlalu disempitkan gitu. Makanya banyak jemaah kita kadang-kadang dipaksanya untuk sholat ke Masjidil Haram. Dan itu populer tuh, Pak. Ya kan? Dalilnya untuk mengatakan bahwa tanah haram. Jadi dulu ketika tentara bergajah tidak bisa masuk ke dalam tanah haram, maka dia berada di luar tanah haram. Ya kan? Jadi tanah haram itu ibu-ibu ada batasnya. Batasnya itu bisa, kalau kita mau tengok ya, umpamanya
Mungkin bisa dicek. Dia ada yang ke Tanim, ya kan? Nah, di sini, coba lihat ibu-ibu ini di sini. Nampak enggak? Batas tanah haram ke utaranya ke Tanim 6 kilo. 6 kilo ke arah Tanim. Kemudian ke selatannya ada berjarak 12 kilo. Ke Ji'rana berjarak 16 kilo. Arah ke Jeddah atau Makkah itu berjarak 22 kilo. Jadi kalau kita mau buat petanya, ada yang 6 kilo ke Tanim arah ke Madinah. Kita kalau masuk itu ke Makkah kan biasanya lewat di Tanim, tempat Masjid Aisyah, Mikot. Nah, inilah luasnya tanah haram. Ya kan? Ada yang 6 kilo, ada yang 12, ada yang 16, ada yang 22. Ya kan? Itu kalau kita lihat dari tanah haram di Makkah. Ya kan, beda dengan Madinah. Madinah nanti tanah haram juga tuh makanya disebut dengan Haromain. Haromain itu artinya dua tanah haram. Haromain namanya. Iya kan? Nah, iya kan? Karena Haromain itu dua yang haram, musananya Haromain dalam bahasa Arabnya kan. Nah, jadi kalau ibu-ibu bapak pergi ke Makkah atau Madinah, kondisinya tidak memungkinkan, jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan kalau sholat pamannya kayak jemaah haji, sudahlah cuacanya berat, ya kan? Kemudian kondisi tubuh kita, ya kan? Kita kan tidak boleh menjatuhkan diri kita kepada kebinasaan, ya kan? Nah, gara-gara kita tidak paham. Jangan dipaksakan, kecuali anak-anak muda, itu lain. Karena waktu haji itu bisa tinggal 4 kilo, 6 kilo dari Ka'bah. Ya, itu dulu yang pertama. Jadi beda antara pemahaman, ya kan, Masjidil Haram dulu dengan orang menganggap Masjidil Haram sekarang itu adalah masjidnya gitu. Padahal dia tanah haram. Itu dimasuk Masjidil Haram. Nah, lalu yang dibangun pertama sekali itu Wudi alin nasi, ya, bibak kata mubarakah itu adalah baitu, rumah. Ini dia, ya. Oke. Lalu bagaimana sebelum Nabi Muhammad lahir? Nah, ini kondisi umat. Maka disebutlah orang-orang Makkah itu orang-orang musyrik. Iya kan? Kenapa? Secara akidah mereka itu penyembah berhala. Jadi ada lebih kurang 360 berhala ada yang digantung, ada yang ditaruh dekat Ka'bah itu, ya kan? Ada yang dibuat dari emas, ada yang dibuat dari perak. Dia masing-masing pula tuh, Bu. Yang punya tuhannya yang kaya, dia buat tuhannya dengan emas. Dibawanya ke Ka'bah, itu yang disembahnya. Ada yang agak sedikit dibawa kekayaan itu dibawa pakai perak. Ada yang pakai besi. Ada yang dibuat tuhannya itu dari kayu. Malah ada dari adonan gandum. Dibuat seperti pakai kepala, pakai telinga, pakai hidung, pakai mata. Itu mereka sembah. Mereka kalau lapar parinya hanya makan. Itu yang makanya disebut jahiliyah. Ya kan? Jadi jahiliyah itu bukan dalam segi teknologi. Mereka udah buat pedang yang bagus. Bukan dalam segi ilmu. Mereka sudah punya syair-syair. Ya kan? Maka salah satu diantaranya Al-Quran ini juga untuk, ya, fungsinya juga nanti samping hidayah, itu kan menandingi syair-syair mereka itu juga. Al-Quran itu yang bahasanya yang luar biasa secara mukjizat, ya, mengalahkan syair-syair mereka itu gitu. Itu jadi dalam segi posisinya akidah mereka tuh menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal. Ini yang mereka lakukan.
Ya kan? Kalau mereka pun beribadah haji, haji kan sudah dikenal semenjak Nabi Ibrahim kan? Kan Nabi Ibrahim sudah dikenal haji. Maka kita haji itu meneruskan syariat Nabi Ibrahim yang diulang oleh Allah dalam Al-Quran. Lalu haji sekarang menjadi syariatnya Nabi Muhammad, tapi cikal bakalnya dari peristiwa Nabi Ibrahim. Maka ada nanti Safa Marwah, ada tawaf. Jadi sebelum Islam datang mereka sudah tawaf, Bu. Mereka sudah tawaf di dekat Ka'bah ini. Tapi tawafnya sambil menyembah-nyembah ini, sambil menyebut-nyebut nenek moyang mereka. Iya kan? Jadi mereka tuh kalau tawaf di sini membaca-baca keturunan. Nah, coba Bapak lihat di sini. Surat Al-Baqarah ayat 200. Al-Baqarah berapa tadi? 2 ya. Ayat berapa? 200. Boleh dibuka di Qur'annya. Nah, kenapa Allah bilang di sini? Kalau Surat Al-Baqarah ayat 200. Di sini Allah katakan begini. Fa iza qadaitum manasikakum fazkurullaha kasikrikum abaakum. Nah, di sini dijelaskan. Ya kan? Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, maka ingatlah Allah sebagaimana kamu mengingat, atau sebutlah, kalau di sini apa ya? Menyebut kan? Berzikir dengan menyebut Allah sebagaimana kamu menyebut atau membangga-banggakan nenek moyangmu. Karena dulu ketika mereka tawaf di dekat Ka'bah itu, mereka itu membaca-baca nenek moyang mereka itu. Ya kan, kehebatan orang Arab itu kan salah satunya hafal garis keturunan. Ibu sampai Sia Bu hafal. Iya kan? Ambo sampai kakek masih bisa. Sol Safat, ayambo Rustam, kakekmu Munab. Kakek itu enggak tahu boleh. Ibu, siapa nama Ibu? Bu, Yeni ayah? Kakek, ayah dari ayah? Imran. Ayah dari Imran? Kalau sambung saja buatnya. Apalagi awak Ranji, awak ndak ada ke bapak kan? Ranji di Minang ya? Kalau ibu nenek, kalau kamu paling tinggi itu ya ado ya, ado, udah Ranjinya ado, tapi ndak lo hafal kata itu. Ya kan? Kalau orang Arab ndak nyo hafal, Pak. Sampai beko ya, kalau Nabi Muhammad tuh sampai ke Ismail tuh ado tuh Ranjinya sadanya tuh. Malahnya sampai ke Nabi Adam pun ada. Ya kan? Nah, ini jadi kata Allah, kalaulah selesai ibadah haji, maka kamu sebutlah, kamu berzikirlah, ingatlah kepada Allah sebagaimana kamu menyebut nenek moyangmu, bahkan lebih hebat daripada itu lagi. Itu karena dulu orang-orang Arab itu mereka melakukan tawaf di sini itu menyebut nama nenek moyang mereka. Yang lebih ekstrimnya itu, Pak, ketika mereka tawaf ini, mereka itu ya, sampai dari berpakaian sampai tidak berpakaian. Apalah jahiliyahnya tuh. Putarannya berbeda. Kalau kita sekarang ini Hajar Aswad umpamanya kan. Nah, putaran kita kan ke sini. Ya kan? Kalau mereka dulu ke sini, Bu, pindah, berlawan arah, lalu menyebut nenek moyang mereka dari tidak berpakaian sampai tidak berpakaian. Walaupun kalau ditelusuri seolah-olah mereka itu benar. Gimana benarnya maksudnya? Mereka berpikiran seperti ini. Sekarang karena dia mau suci dengan Tuhannya tadi itu,
ini pakaian ini dipakai untuk berjudi, ini juga berzina, mabuk, mereka ini juga pakaiannya. Sehingga dengan pola berpikir itu mereka menanggalkan seluruh pakaian ketika tawaf itu dalam rangka menghilangkan sifat baju-baju yang kotor tadi. Seolah-olah benar kan? Itu makanya. Maka sekarang dirubah oleh Rasulullah. Caranya kalau kita mulainya dari Hajar Aswad, memutarnya ke arah Jarum Jam, ya kan, Ka'bahnya di sebelah kanan kan, ya kan, sebelah kiri kalau bagi kita, putaran ke sini. Kemudian di sini kita membaca Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, La haula wa la quwata illa billahi aliyul azim. Kalau dulu mereka membaca Lata, Uzza, nenek moyangnya lah dibacanya kan. Kalau dulu mereka itu dari berpakaian tidak berpakaian, sekarang diajar oleh Islam berpakaian ihram. Kalau tawafnya tawaf umroh atau tawafnya yang kita ambil di sini untuk ibadah. Tapi kalau tawaf sunat, tawaf ifadah, tawaf wada, tawaf nazar, itu pakaian biasa saja. Jadi kalau tawaf umroh, kan umroh pakai ihram kan, maka 2 lapis bagi yang laki-laki, bagi yang ibu-ibu tetap menutup aurat. Nah, begitu bentuk kepercayaan mereka gitu, ya kan? Belum lagi mereka percaya dengan jin, ramalan, perdukunan, bintang, nujum. Nah, padahal di sini dulu ada Nabi Ibrahim, ya nak. Lalu kemana ajaran Nabi Ibrahim itu kok sempat hilang gitu? Ya kan? Tapi tidak semuanya, ada sebagian kecil yang menolak, ya kan, penyembahan berhala itu. Ada sedikit, cuma tidak banyak, ya kan? Nah, inilah kondisi dalam segi akidah.